Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses kerja pembuatan prototipe. Anggotanya ada Efki Dikarayu Fadil, Eza Mahaidi, Farhan Kamil Suseno, dan saya sendiri, Ana Aulia Salsabila. Prototipe produk adalah bentuk dasar atau purwarupa dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Prototipe produk memiliki bagian yang ukuran dan bahan yang sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasikan dengan proses sebenarnya. Ditajukan untuk apakah produk sesuai dengan desain yang diinginkan. Tahapan prototipe: 1. Definition produk, working model. 3. Prototipe rekayasa atau engineering prototype. 4. Prototipe produksi atau production prototype. 5. Qualified production item. 6. Model. 7. Prototype. Berikutnya pengertian kemasan produk. Menurut Klimchak dan Krasov 2006, kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller 2009, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan produksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk, namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Berikutnya adalah fungsi kemasan produk. Menurut Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Yang kedua, menurut Kotler 1999, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu self-service, consumer affluence, company and brand image, innovation opportunity. Fungsi kemasan lain: 1. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Yang kedua, kemasan memberikan cara untuk menarik perhatian pada produk dan memperkuat citra produk. Yang ketiga, mengkombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber tahun 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, physical production. Yang kedua, barrier protection. Yang ketiga, containment or agglomeration. Yang keempat, information transmission. Yang kelima, reducing depth. Yang keenam, fitur yang menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang ketujuh, kemasan dan label dapat digunakan untuk pemasaran, untuk mendorong calon pembeli membeli produk. Jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan premier, kemasan sekunder, kemasan tersier, dan quarter. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, kemasan sekali pakai atau disposable. Yang kedua, kemasan yang tidak dapat dipakai berulang kali, yaitu multi-trip. Sedangkan yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Sedangkan berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kemasan siap pakai, dan yang kedua, kemasan siap dirakit. Nah, selanjutnya pengertian sketsa. Menurut Linda, Murray, dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Sementara menurut H.W. Flower, sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan, merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Jenis sketsa.
Yang pertama, gambar garis besar, yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Yang kedua, sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. Yang ketiga, studi citra, yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci, hanya menunjukkan bentuk global. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.